I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Di kelompok 1, metode numerik dari kelas 3B Informatika Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Yang di sini kami akan membahas tentang solusi persamaan difusi pada larutan gula dengan metode beda hingga. Untuk selanjutnya, next. Gotakan, yang pertama ada Azhar Adiat Pratama, yang kedua ada Bayu Pujianto, yang ketiga ada Banu Azizi, yang keempat ada Dafa Al-Ghifari, yang kelima ada Rizky Afrija Rosalvino, yang kelima ada Hafiz Ali Aziz Sajat. Untuk selanjutnya, next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke, baik. Pendahuluan, fusi merupakan peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Difusi dapat dinyatakan dalam bahasa matematika, yaitu persamaan difusi yang merupakan persamaan diferensial parsial. Contoh sederhana dari difusi adalah pemberian gula pada air tawar yang lambat laun menjadi manis. Konsentrasi larutan gula dipengaruhi oleh banyaknya air dan waktu yang diperlukan untuk terdifusinya larutan gula. Oke, dasar teori persamaan difusi ya. Persamaan difusi adalah bentuk matematis yang menggambarkan penyebaran atau pergerakan suatu zat seperti panas, massa, atau konsentrasi melalui medium. Dalam konteks hukum Fick, persamaan difusi umumnya dinyatakan sebagai dC per dt sama dengan dalam konteks hukum Fick, persamaan difusi umumnya dinyatakan sebagai dou C per dou T sama dengan D dou kuadrat C. Gue lupa itu nyebutnya apa sih? Itu dou apa? D yang kemarin ya? Gue nyebutnya ya? Du, penyebutannya dulu kemarin. Kan kalau gue kemarin konsentrasi, kata lu du. Ginter edit Gi. Nah, gue baru bangun. Oke, dasar teori persamaan difusi. Persamaan difusi adalah bentuk matematis yang menggambarkan penyebaran atau pergerakan suatu zat seperti panas, massa, atau konsentrasi melalui medium. Dalam konteks hukum Fick, persamaan difusi umumnya dinyatakan sebagai dou C per dou T sama dengan D dou kuadrat C per dou Y kuadrat dengan C konsentrasi zat yang sedang difusi, T sama dengan waktu, Y koordinat spasial atau jarak, D koefisien difusi yang mencerminkan seberapa cepat zat tersebut dapat berdifusi melalui medium. Persamaan difusi dalam larutan gula diberikan larutan gula dengan konsentrasi tinggi sebesar C0 ditempatkan dalam sebuah wadah persegi. Ketinggian larutan gula dari dasar wadah adalah H. Kemudian, sangat hati-hati air dituangkan ke atas larutan gula pekat sampai ketinggian L. Misalkan C dalam kurung Y, T adalah konsentrasi larutan gula pada waktu T dengan ketinggian Y, konsentrasi larutan gula pada waktu T sama dengan 0 adalah C dalam kurung Y, 0 sama dengan C0, 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan H. 0, H kurang dari Y kurang dari L. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Rizky Afriza. Suara gue kedengeran jelas nggak? Kedengeran. Bentar. Oke, mungkin. Oke, selanjutnya di sini ada laju penyebaran larutan gula berdasarkan selanjutnya di sini ada laju penyebaran gula berdasarkan hukum Fick, di mana ada dou C per dou T sama dengan D dou kuadrat C per dou Y kuadrat atau CT sama dengan DC YY atau 0 kurang dari Y kurang dari L.
dengan syarat-syarat batasan yaitu du C per du Y tutup kurung 0, T tutup kurung sama dengan 0, di mana Y kurang Y0, Y, T lebih dari 0, dan du C per du Y L per T sama dengan 0, atau Y sama dengan L, T lebih besar daripada 0. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa difusi gula terjadi secara seragam sepanjang koordinat X, sehingga konsentrasi larutan gula hanya merupakan fungsi dari yang tergantung terhadap T dan Y dan T. Kemudian di next. Selanjutnya di sini ada metode beda hingga, di mana deret Taylor merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam metode numerik. Jika suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka deret Taylor dipotong sampai suku tertentu. Deret Taylor yang dipotong suku orde ke n dinamakan deret Taylor terpotong dan dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan fx0 tambah x kurang x0 per kali 1 f aksen x0 tambah x kurang x0 kuadrat per kali 2 terus sampai ke fn x0 tambah x kurang x0 n per n. Dalam hal ini Rn x disebut galat, atau Rn x sama dengan x kurang x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 kali f pangkat n 1 c, atau x kurang x0 kurang c atau kurang x. Jadi next. Dan ini ada beberapa metode beda hingga. Yang pertama ini ada metode beda hingga mundur, yaitu hasil bagi beda hingga menggunakan nilai fungsi pada titik sekarang dan titik sebelumnya dengan rumusnya f aksen x0 sama dengan fx0 kurang fx0h per h sama dengan f0 kurang f1 per h. Selanjutnya ada metode beda hingga maju, di mana metode ini menggunakan nilai fungsi pada titik sekarang dan titik selanjutnya dengan rumus f aksen x0 sama dengan fx0 plus h kurang fx0 per h sama dengan f1 kurang f0 per h. Selanjutnya ada metode hingga pusat, di mana menggunakan nilai fungsi pada titik sebelum dan titik sesudah titik sekarang dengan rumus f aksen x0 sama dengan fx0 plus h kurang fx0 min h per 2h sama dengan f1 kurang f1 per 2h, di mana dalam rumus ini f ini adalah fungsi yang ingin diturunkan dan h ini adalah selisih antara dua titik yang berdekatan. Untuk fx aksennya itu adalah rumus turunan pertama dari fungsi tersebut, di mana rumus fungsi ini digunakan untuk menghitung turun dari nilai turunan fungsi pada titik-titik tertentu dengan menggunakan data yang tersedia. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Suara gue kedengeran kan? Apa keras-keras? Karena ada kipasnya nggak? Aman. Oke, terima kasih ya Brija. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menyelesaikan persamaan difusi pada larutan gula dengan metode beda hingga, yaitu ulang. Oke, terima kasih. Yang di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menyelesaikan persamaan difusi pada larutan gula dengan metode beda hingga, yaitu mendeskripsiasi turunan sehingga menjadi suatu sistem persamaan linear. Kemudian sistem persamaan linear yang terbentuk diselesaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu difusi yang dilakukan, maka konsentrasi larutan gula semakin rendah. Next. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Pertama, dilarutkan 250 gram gula ke dalam 125 gram air, sehingga konsentrasi gula pekat yang diperoleh adalah CO sama dengan 0,667%. Larutan gula pekat dimasukkan ke dalam akuarium dan diukur ketinggiannya, yaitu H sama dengan 0,011 mm. Kemudian air dituangkan secara perlahan ke atas permukaan larutan gula pekat, sehingga permukaan larutan gula pekat tidak banyak berubah. Tinggi air dari dasar akuarium adalah L sama dengan 0,058 mm. Di sini ada langkah pertama, yaitu diskrisitasi persamaan satu dengan menggunakan turunan numerik, yaitu beda maju dan beda pusat yang merupakan pengembangan dari deret Taylor. Misalkan CI, J adalah konsentrasi larutan gula pada waktu ke I dan ketinggian ke J. Turunan beda hingga maju dapat mencari keturunan pertama. C terdapat T di titik I, J dengan ini apa sih logo apa ini, lambang apa yang segitiga itu gue lupa. Delta ya? Delta T. Segitiga mana? Ini segitiga ini nih, segitiga yang dekat. Yang 2 atau yang 3? Yang 2 sama yang 3.
Ini nih sebelah T, sebelah huruf T nih, sama dengan Enggak, yang A. persamaan 2 atau persamaan 3? Persamaan Oh, 2 yang 3 dengan 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 segi. delta T sama dengan A adalah, Ya, oke. dengan delta Y sama dengan B adalah. Oke. Dari titik I, J dengan delta T sama dengan A adalah, di sini ada rumusnya. Yang pertama itu CT sama dengan turunan parsial C per turunan parsial T sama dengan CI, J plus 1 min CI, J per A. Terus di selanjutnya turunan beda hingga pusat untuk mencari turunan kedua C terhadap Y di titik I, J, dengan delta Y sama dengan B adalah C, Y, turunan parsial A pangkat 2C per turunan parsial A, Y pangkat 2 sama dengan CI plus 1, J plus 1 min 2C I, J plus 1 plus CI min 1, J plus 1 per B pangkat 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Ya, baik. Ini suara gue kedengeran nggak? Kedengaran. Baik, substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 sehingga diperoleh C T sama dengan DC YY. CI, J plus 1 dikurangin CI, J per A sama dengan D dalam kurung CI plus 1, J plus 1 min 2 CI, J plus 1 plus CI min 1, J plus 1 min CI, J sama dengan D dalam kurung A CI plus 1, J plus 1 min A 2C I J plus 1 tambah A CI min 1 J plus 1 per B kuadrat tutup kurung min CI J plus 1 CI J sama dengan min DAC I plus 1, J plus 1 per B kuadrat ditambah DA 2C I, J plus 1 per B kuadrat tambah CI, J plus 1 min 2AC I min 1, J plus per B kuadrat. CI, J sama dengan min DA per B kuadrat C I plus 1, J plus 1 plus tutup kurung 1 plus 2 DA per B kuadrat CI J plus 1 min 2A per B kuadrat C I min 1, J plus 1 dengan I sama dengan 1,2 titik N dan J sama dengan 1, 2 titik N min 1. Ya, next. Langkah kedua, membentuk suatu iterasi untuk I sama dengan 1, 2 sampai 50 pada persamaan 4 sehingga terbentuk suatu sistem persamaan linear. Misalkan A sama dengan min DA per B kuadrat, B sama dengan 1 plus D 2A per B kuadrat, E sama dengan min DA per B kuadrat. Sehingga didapat CI, J sama dengan AC, I plus 1 plus BC, I, J plus 1 plus EC, I min 1, J plus 1. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai 50 memberikan suatu sistem persamaan linear sebagai berikut. I sama dengan 1, I sama dengan 2, sampai I sama dengan 49, I sama dengan 50. CIJ sampai C1J sampai C1 50, AC kuadrat J plus 1 plus BC 1 J plus 1 tambah EC 0 J plus 1 sampai C10 C50J sama dengan AC 51 J plus 1 plus BC 50 J plus 1 tambah EC 49 J plus 1. Next. Sistem persamaan linear 5 dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. C1J sampai C50J sama dengan B baris B sampai dengan 0 kolom 6, kolom 1 B sampai dengan 0 5 dikali C1J plus 1 sampai kolom C50J plus 1 dan dapat ditulis dalam bentuk CI sama dengan MC J plus 1 dengan matriks sebagai berikut. M B A 000 sampai 00000 EB. Next, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada langkah tahap 3 ini, untuk menyelesaikan persamaan 1, maka digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi batas C, 0, T sama dengan C, L, T sama dengan 0, yang menghasilkan T sama dengan lebih dari 0. Nah, kedua, kondisi awal C, Y, 0 sama dengan C, 0, 0. Lalu di kondisi 3, A sama dengan T per N min 1 sama dengan T 50 min 1 yang menghasilkan 0,143. Lalu pada yang keempat ada B, L per N min 1 sama dengan 0,058 per 50 min 1 yang menghasilkan 1,183 dikali 10 pangkat min 3.
Nah, setelah itu, mengetahui asumsi-asumsi yang diberikan, maka selanjutnya mencari solusi persamaan satu dengan kondisi awal dan kondisi batas yang diketahui, substitusikan nilai A dan B yang telah diberikan ke persamaan 4, sehingga dapat diperoleh C, I, J sama dengan minus 0,143D per 1,183 dikali 10 minus 3 pangkat 2, lalu ada C, I plus 1, J plus 1 plus 1 plus 2 0,143D per 1,183 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Lalu ada C, I, J plus 1 minus 0,14D per 1,183 dikali 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 pangkat 2. Ya, lalu ada C, I min 1, J plus 1. Dengan I sama dengan 1,2 sampai seterusnya di angka 50. Berdasarkan langkah kedua, persamaan 6 dapat dinyatakan ke dalam bentuk CJ sama dengan MC, J plus 1. Nah, selanjutnya persamaan 1 dengan kondisi awal dan kondisi batas yang diketahui dapat dicari dengan menyelesaikan persamaan 7, yaitu J plus 1 sama dengan M min 1 pangkat 1. M pangkat min 1 J. Nah, dihasilkan M sama dengan tabel berikut, yaitu urutannya ada 2,25, 0, min 0,613, 0, seterusnya 0, lalu di sebelahnya ada min 0,613, 2,225, min 0,613, seterusnya 0, dan seterusnya diurutkan sampai di bawah. Lalu dan C 0 sama dengan 0,667 dan D sama dengan 5,998 kali 10 pangkat min 6 yang dilakukan secara iterasi untuk J sama dengan 1, 2 sampai 49. Solusi C J plus 1 untuk I sama dengan 1,2 sampai 50. Sedangkan J sama dengan 1, 2 seterusnya sampai 49 dapat dinyatakan dalam tabel 1 berikut. Nah, tabel berikut adalah menampilkan hasil dari solusi J plus 1. Nah, selanjutnya ada hasil dari search code yang akan dijelaskan oleh teman saya. Azhar. Kepada Azhar dipersilakan. Oke, mungkin bisa ditampilkan ke MATLAB-nya. Baik, sebentar. Apakah sudah terlihat? Diperbesar lagi. Baik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang sudah kami buat untuk rekonstruksi jurnal terkait dengan difusi gula dalam larutan. Nah, di sini yang pertama kita menginisialisasi parameter yang digunakan, di mana di sini terdapat CO sama dengan 0,667, di mana ini berdasarkan tentang konsentrasi awal. Lalu di sini ada D sama dengan 5,98998. Di sini merupakan koefisien difusi. Lalu ada L 0,058 yang merupakan panjang domain. E sama dengan 7, di mana di sini merupakan total waktu. Lalu ada M sama dengan 50, di mana jumlah titik spasial, dan di sini N sama dengan 50 jumlah titik spasial, dan N sama dengan 50 yang merupakan jumlah langkah waktu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ini adalah diskritisasi, di mana di sini yang pertama itu ada A sama dengan T dibagi N dikurang 1, di mana nilai A yang merupakan interval waktu atau langkah waktu antara setiap iterasi dalam simulasi ini. Lalu yang kemudian di sini ada T adalah total waktu yang diinginkan, dan N adalah jumlah titik spasial. N kurang 1 digunakan untuk mendapatkan jumlah selang waktu. Lalu kemudian di sini ada B sama dengan L dibagi N dikurang 1, di mana B juga yang merupakan interval spasial antara setiap titik pada grid, L adalah panjang domain, dan N adalah jumlah titik spasial, yang N kurang 1 digunakan untuk mendapatkan jumlah selang spasial. Lalu kemudian di sini ada A sama dengan minus D dikali A dibagi B kuadrat, di mana A yang merupakan koefisien pada elemen matriks koefisien beda hingga. Lalu D adalah koefisien difusi, A adalah interval waktu, dan B adalah interval spasial. Lalu di sini ada B sama dengan 1 ditambah 2 dikali D dikali A dibagi B kuadrat, di mana B merupakan koefisien pada elemen matriks beda hingga, D adalah koefisien difusi, A adalah interval waktu, dan B adalah interval spasial. Dan kemudian diskritisasi yang terakhir adalah E sama dengan minus D dikali A dibagi B kuadrat, yang merupakan koefisien pada elemen matriks beda hingga, D adalah koefisien difusi, A adalah interval waktu, dan B adalah interval spasial. Lalu kemudian di sini ada inisialisasi, di mana inisialisasi matriks C dengan ukuran N baris dan M kolom diisi dengan nilai 0. Lalu kemudian matriks C akan digunakan untuk menyimpan konsentrasi gula pada setiap titik spasial dan setiap langkah waktu. Nah, kemudian di sini
di mana ada set kolom pertama dari matriks C dengan nilai konsentrasi awal C0. Ini mengatur kondisi awal distribusi konsentrasi pada langkah waktu pertama. Lalu kemudian di sini ada penjelasan terkait dengan bentuk matriks M, di mana M matriks dengan ukuran n baris dan kolom diisi dengan nilai 0. Lalu matriks ini akan digunakan untuk menyimpan koefisien dari sistem persamaan beda hingga. Lalu program akan memulai loop dari I sama dengan 2 hingga n kurang 1. Loop ini akan digunakan untuk mengisi bagian diagonal dan subdiagonal dari matriks M dengan koefisien yang sesuai. Lalu di sini pada setiap iterasi mengisi baris ke I dan kolom I kurang 1 hingga I ditambah 1 dengan nilai koefisien dari sistem persamaan beda hingga. Koefisiennya tergantung pada parameter A, B, dan E yang sudah dihitung sebelumnya pada bagian diskretisasi. Nah, kemudian program akan mengakhiri loops dari pengisian matriks itu dengan ada N. Kemudian program akan mengisi baris pertama dari matriks M matriks dengan nilai koefisien yang sesuai, di mana disuruhkan M matriks dalam kurung 1 dikurang 1 sampai 2 hingga 2 sama dengan D E. Nah, kemudian yang di sini mengisi baris terakhir dari M matriks dengan nilai koefisien yang sesuai, di mana M matriks dalam kurung N dikurang 1 hingga N sama dengan A B. Nah, kemudian di sini merupakan penjelasan dari solusi tabel solusi nanti, di mana program akan menghitung setiap iterasinya itu dari tadi yang iterasi 1 J sama dan 1,2 sampai 49 dan I 1,12 sampai 50. Nah, di sini membuat tabel solusi dengan ukuran n kurang 1 dikali n kurang 1, lalu menentukan tipe variabel sebagai double dan menetapkan nama kolom dengan format C1, C2 sampai C di mana M dikurang 1. Lalu di sini program akan memulai loop dari J sama dengan 1 hingga M dikurang 1. Lalu kemudian di sini ada menghitung nilai konsentrasi pada langkah waktu J ditambah 1 berdasarkan nilai konsentrasi pada langkah waktu sebelumnya. Sedangkan C 2,J ditambah 1 sama dengan M matriks, di mana dibagi C 2,J. Kemudian selanjutnya ini merupakan pengisian kolom J pada tabel solusi dengan nilai konsentrasi pada langkah waktu J ditambah 1 dimulai dari baris kedua hingga baris terakhir. Kemudian menetapkan nama kolom sesuai dengan format C J ditambah 1. Lalu di sini program akan menampilkan tabel solusi dari C J ditambah 1 untuk iterasi sampai 1,2 sampai 50 dan J sama dengan 1,2 sampai 49. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah pembentukan grafik bergambar 3D, plot grafik 3D, di mana di sini kita menggunakan fungsi mesh grid untuk membuat matriks Y dan T yang mempresentasikan grid spasial dan temporal. Nah, dia adalah matriks yang mempresentasikan jarak dari 0 hingga L dengan interval B, dan kemudian T adalah matriks yang mempresentasikan waktu dari 0 hingga T dengan interval A. Kemudian di sini membuat figur baru untuk menampung plot grafik tersebut. Lalu di sini untuk membuat grafik 3D pun kita menggunakan fungsi SUF. Y dan T digunakan sebagai sumbu X dan Y, sedangkan C merupakan matriks konsentrasi C. Lalu plot ini akan menunjukkan evolusi konsentrasi gula dalam larutan sepanjang waktu dan jarak. Dan kita menambahkan judul pada grafik, lalu menampilkan label X sebagai jarak dan label Y sebagai waktu, dan Z label ini konsentrasi C. Nah, di mana dari grafik tersebut akan memberikan visualisasi dari distribusi konsentrasi gula dalam larutan sepanjang waktu dan jarak. Nah, di sini terlihat bahwa konsentrasi berubah pada berbagai titik spasial dan selang waktu tertentu. Nah, grafik ini dapat membantu dalam memahami perilaku difusi gula sistem yang dimodelkan. Nah, di sini terlihat bahwa grafik menunjukkan nilai-nilai konsentrasi gula pada waktu T dan pada ketinggian D. Semakin lama waktu difusi yang dilakukan, warna pada grafik menunjukkan semakin berwarna kuning di situ. Nah, lalu akibatnya konsentrasi larutan gula semakin tinggi, sedangkan semakin berwarna biru tua, nah itu akibatnya solusi larutan gula semakin rendah. Nah, mungkin untuk source code dan hasil dari